Shalom Pak Pendeta. Dosen agama saya berkata bahwa Yesus adalah tokoh inklusif mengenai iman. Benarkah ini? Jika tidak, adakah ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah tokoh yang eksklusif mengenai iman? Kelihatannya ini pandangannya berkaitan dengan konsep keselamatan ya. Ada pandangan eksklusivisme, ada inklusivisme, ada pluralisme. Kalau pandangan pluralisme itu percaya bahwa semua agama, kepercayaan apa saja itu bisa menyelamatkan, asal orangnya taat kepada agamanya, asal orangnya taat kepada kepercayaannya sendiri, maka orang itu akan selamat. Karena itu orang-orang pluralis biasanya menolak klaim Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Kalau tidak percaya Yesus, masuk neraka. Hanya dengan percaya Yesus orang masuk surga. Nah, itu klaim eksklusif. Orang pluralis biasa tidak suka dengan ini, ya, tidak suka dengan ini. Nah, itu pluralis. Semua agama, apapun juga, asal setiap pemeluk agama yang taat kepada agamanya, dia pasti akan selamat. Berarti klaim Yesus sebagai satu-satunya jalan ditolak. Tapi saudara, bagaimana dengan inklusivisme? Inklusivisme itu saya jelaskan lebih dulu tentang eksklusivisme. Kalau tadi pluralisme itu mengatakan bahwa semua agama bisa menyelamatkan. Kalau eksklusivisme itu percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Bukan agama Kristen yang menyelamatkan, Yesusnya. Jadi seandainya orang memang agama Kristen tapi dia Kristen KTP, dia tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia juga tidak selamat. Tapi orang harus percaya Yesus. Di luar Yesus tidak bisa selamat. Dan saya kira ayat yang terkenal dari eksklusivisme adalah Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya pernah ada orang pluralis tanggapi saya. Dia mengatakan bahwa saya menafsirkan ayat ini secara salah. Karena bahkan mereka mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mereka bilang Yesus ini jalan, tapi Yesus ini jalan apa? Jalan keluar dari masalah. Ini ngawur saudara ya. Karena kata-kata akulah jalan kebenaran dan hidup ini dikaitkan dengan kalimat tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti di sini ini Yesus memang bicara tentang jalan menuju ke surga, bukan jalan keluar dari masalah. Lalu ayat yang terkenal adalah Kisah 4 ayat yang ke-12. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya Yesus. Lalu saudara, ayat yang lain adalah 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya, Yesus Kristus. Ayat 12-nya, barang siapa memiliki anak, maksudnya memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Jadi punya Yesus, punya hidup yang kekal, alias masuk surga. Tidak punya Yesus, tidak memiliki hidup, alias masuk neraka. Itu eksklusivisme. Nah saudara, inklusivisme ini mencoba mencari jalan tengah antara pluralisme dan eksklusivisme. Kalau eksklusivisme berkata hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, pluralisme mengatakan Yesus hanya salah satu jalan keselamatan. Nah, bagaimana dengan inklusivisme? Inklusivisme ini percaya Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan, tapi nanti yang selamat bukan hanya orang Kristen. Ada juga orang-orang dari kepercayaan yang lain atau dari agama yang lain yang bisa masuk surga, tapi yang menyelamatkan mereka hanyalah Yesus. Jadi Yesus tetap satu-satunya jalan. Misalnya orang dari agama A, apakah orang agama A bisa masuk surga? Bisa. Siapa yang menyelamatkan mereka? Yesus. Bagaimana Yesus menyelamatkan pada orang dalam agama A? Yesus ini masuk ke dalam agama A. Tapi yang menyelamatkan orang itu bukan agama A itu, tapi Yesus yang menyelamatkan dia di dalam agama A. Apakah agama B, ada orang agama B bisa masuk surga? Bisa. Siapa yang menyelamatkan? Yesus. Bagaimana caranya? Yesus ini masuk ke dalam agama B, lalu menyelamatkan orang itu dalam agama B-nya. Begitu juga agama yang lain. Jadi memang akhirnya ada banyak orang dari agama lain yang bisa masuk surga, tapi juru selamatnya cuma satu, yaitu Yesus. Itu inklusivisme. Menurut saya ini kompromi, saudara ya. Kompromi ya. Sekarang kalau dikatakan Yesus masuk ke dalam agama A, Yesus masuk ke dalam agama B, lalu menyelamatkan mereka di sana, atas dasar apa Yesus menyelamatkan?
keselamatan itu dasarnya percaya atau iman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya. Nah sekarang, apakah orang agama A itu percaya Yesus? Tidak. Apakah agama B percaya Yesus? Tidak. C, tidak. Nah kalau mereka tidak percaya Yesus, atas dasar apa Yesus pergi menyelamatkan mereka di dalam agama mereka? Jadi menurut saya ini salah ya. Jadi pluralisme salah, inklusivisme juga salah. Saya percaya firman Tuhan, dan karena itu harus eksklusivisme. Ayatnya yang saudara minta sudah saya berikan 3, tapi ada banyak ayat lagi ya. Tapi cukup 3 saja, dan karena itu firman Tuhan. Percayalah, kalau setiap orang yang percaya Yesus, dia pasti akan selamat. Tidak percaya Yesus akan binasa. Kita tak usah bicara agama lain. Saudara yang dalam Kristen sendiri, saudara yang sudah dari lahir KTP saudara beragama Kristen, dengar baik-baik. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara juga akan masuk neraka. Ya, karena itu maka percayalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Kalau saudara punya itu, saudara akan punya hidup yang kekal.